Nama Tuhan. Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya bersama istri menyampaikan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Kristus. Kiranya berkat dan anugerah Tuhan dilimpahkan dalam ibadah kita pada saat ini. Baik Bapak Ibu yang sudah hadir di tempat ibadah yang sudah Tuhan sediakan, maupun Bapak Ibu Saudara yang lainnya yang mengikuti ibadah lewat media yang ada, kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Kita akan kembali memperhatikan firman Tuhan, di mana pada saat ini kita akan sama-sama belajar untuk memahami, untuk mengerti dari kitab Wahyu. Itu kitab yang terakhir dari kitab sucinya orang Kristen, yaitu kitab yang ke-66. Kalau dalam perjanjian lama ada 39 kitab, sedangkan perjanjian baru terdiri 27 kitab. Sedangkan kitab Wahyu yang akan sama-sama kita pelajari adalah kitab yang ke-66 dengan 22 pasal dan 404 ayat. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi dorongan kita bersama-sama untuk kita belajar memahami isi yang ada dalam kitab yang ke-66 ini, kitab Wahyu ini. Yang menjadi dasar dorongan kita adalah seperti yang ditulis dalam Wahyu pasal pertama. Wahyu pasal pertama ayat yang ketiga. Jadi ini yang menjadi dasar atau dorongan kita bersama-sama untuk kita belajar memahami ataupun mengerti isi daripada kitab Wahyu. Saya akan bacakan Wahyu pasal pertama ayat yang ketiga. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Puji Tuhan. Jadi dari ayat ini kita mendapatkan apa yang firman Tuhan katakan kalau kita belajar memahami lewat kita membaca, mendengarkan, bahkan menuruti ataupun melakukan kata-kata nubuat yang ada dalam kitab Wahyu ini. Kita akan mendapatkan suatu perasaan yang dinamakan bahagia. Sampai sini katakan berbahagialah ia. Jadi kita sama-sama akan mendapat suatu rasa kebahagiaan. Atau bahasa lain itu bahagia itu rasa tentram, ya, rasa senang. Jadi kalau kita mempelajari, kita memahami kitab Wahyu ini, ya, kita akan secara tidak langsung akan mendapatkan kebahagiaan tersendiri. Dan ini yang menjadikan suatu, ya,
kontradiksi yang selama ini juga yang saya dapatkan, saya dengar dari beberapa pendapat dari kalangan. Manakala kita membaca kitab Wahyu, kita tuh mau melihat isi kitab Wahyu, mereka ada rasa ketakutan, ada rasa kebimbangan. Karena sepintas mereka melihat bahwa isi kitab Wahyu itu kitab yang sulit ataupun banyak mengandung hal-hal yang tidak mudah untuk dipahami. Tetapi lewat apa yang sama-sama telah kita baca tadi, dengan jelas bahwa firman Tuhan mengatakan berbahagialah ia yang membacakan, mereka yang mendengarkan, bahkan yang menuruti kata-kata nubuat yang ada dalam kitab Wahyu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang menjadi dasar ataupun dorongan kita untuk kita bersama-sama mempelajari apa yang ada dalam kitab Wahyu. Kalau saya perhatikan makna nubuat, sebab yang kita perhatikan dalam kitab Wahyu ini membaca, mendengar maupun menuruti kata-kata nubuat yang ada dalam kitab ini. Yang dimaksud dengan makna nubuat, kalau saya perhatikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memang agak sempit pemahamannya. Tapi kalau saya perhatikan, kalau kita perhatikan kata nubuat dalam bahasa asli kitab suci dalam perjanjian baru, dalam Alkitab dalam perjanjian baru dari bahasa Yunani, nubuat ini memiliki arti yang sangat luas, bahkan lengkap sekali. Sebab kata nubuat dari bahasa Yunani yang berasal dari kata propeteia itu memiliki arti firman atau ucapan dari Allah yang diperkatakan oleh hamba-hambanya untuk menyatakan kesalahan, untuk memberi penghiburan, atau untuk menyingkapkan hal-hal yang rahasia tentang peristiwa-peristiwa yang akan datang. Puji nama Tuhan. Jadi sepintas kalau kita melihat dari makna nubuat dari bahasa Yunani ini, kita melihat suatu pemahaman atau pengertian yang cukup lengkap. Betapa pentingnya kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di zaman akhir ini, untuk kita belajar memperhatikan kata-kata nubuat yang ada dalam kitab Wahyu. Karena di situ ucapan yang Tuhan sampaikan kepada para hambanya itu mengandung menyatakan kesalahan itu juga ada jalan keluarnya. Solusinya apa yang ingin Tuhan tunjukkan kepada umatnya, dan juga di situ Tuhan memberikan penghiburan kepada umatnya, dan juga terlebih kita akan mendapatkan hal-hal yang rahasia. Tuhan akan menyingkapkan hal yang rahasia tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan dari hal yang sedemikian ini, betapa kita itu harus dengan sungguh-sungguh, harus dengan satu keseriusan untuk belajar memahami apa yang ada dalam kitab Wahyu. Dan satu hal yang saya tegaskan lagi, manakala kita membaca, mendengar maupun menuruti kata-kata nubuat ini, kita akan mendapatkan rasa bahagia, mendapatkan rasa senang, ya, rasa tentram. Bukan perasaan semakin takut ataupun membimbangkan iman kita, tapi kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan akan merasa tentram karena Tuhan akan menunjukkan, Tuhan akan menyingkapkan hal-hal yang rahasia tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dalam kehidupan
manusia. Puji Tuhan. Apalagi kalau kita perhatikan kelanjutan dari ayat ini, dikatakan, sebab waktunya sudah dekat. Ya. Jadi, manakala kita bukan hanya membaca, mendengar, dan menuruti kata-kata nubuat yang ada dalam kitab ini, tapi terlebih mengingat waktunya sudah dekat. Makna waktu sudah dekat ini menunjuk pada waktu kegenapan. Penggenapan akan kata-kata nubuat yang ada dalam kitab ini. Kalau saya perhatikan di dalam bahasa Yunani yang dimaksud dengan waktunya sudah dekat, waktu. Ya, waktu itu dari bahasa kairos, menunjuk pada saat atau zaman, yaitu tentang segala sesuatu yang akan digenapkan pada zaman atau saat di mana kita hidup sekarang ini. Itu sebabnya kita mohon kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja untuk memberikan pertolongan pada kita lewat kuasa Roh Kudus-Nya, manakala kita sama-sama belajar untuk memahami kitab Wahyu ini, kitab yang ke-66 dari kitab suci ini, kita mendapatkan pencerahan atau mendapatkan kemurahan daripada Tuhan, kita mendapatkan kelembutan hati, manakala firman Tuhan itu nanti menunjukkan tentang kesalahan-kesalahan kita, manakala firman Tuhan itu memberikan solusinya, jalan keluarnya dalam kehidupan kita, ataupun kita akan mendapatkan suatu penghiburan manakala kita menghadapi banyaknya tantangan kehidupan ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita belajar mempelajari kitab Wahyu ini, jangan kita bersandar kepada akal pikiran kita. Kita tidak akan mengandalkan manusia darah daging kita ini, karena yang kita baca, yang kita dengar, dan yang kita turuti ini adalah firman Allah. Kiranya Tuhan sendiri akan menolong kita supaya kita bisa melakukan semuanya itu. Dan ini seperti Rasul Paulus juga sampaikan di dalam surat 2 Korintus. Dalam satu pelayanan yang ada, yang dilakukan oleh Rasul Paulus, satu pelayanan yang tidak mudah untuk melayani Tuhan, untuk melayani umat yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Kita melihat bagaimana Rasul Paulus menyampaikan bahwa kalau Rasul Paulus mampu, Rasul Paulus dapat melakukan suatu pelayanan-pelayanan yang luar biasa, di mana pelayanan itu menyangkut menembus hati manusia. Di situ Rasul Paulus menegaskan bahwa semuanya itu bukan karena kehebatan dia, dari latar belakangnya sebagai seorang ahli kitab. Bisa dikatakan dia juga sebagai orang Farisi. Tapi Rasul Paulus mengatakan bahwa kalau semuanya itu adalah karena karya, karena pekerjaan Tuhan. Kita akan baca dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus
yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Demikianlah besar keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Di sini bagaimana kita melihat Rasul Paulus mengakui dengan tegas, dengan jelas, bahwa kalau Rasul Paulus bisa melayani Tuhan, bahkan pelayanan sanggup menembus kepada loh-loh daging manusia, yaitu hati manusia, untuk menyampaikan firman kebenaran, firman Kristus. Rasul Paulus mengatakan bahwa semuanya itu bukan dari dirinya sendiri, tapi itu sumbernya adalah Allah sendiri. Semua adalah karya Tuhan, pekerjaan Tuhan. Kalau dalam bahasa Jawa namanya pakaryaning Gusti Allah, pakaryaning Allah. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lewat hal yang demikian ini, mari dengan segala kerendahan hati kita sama-sama memohon kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja, supaya lewat kuasa Roh Kudus-Nya untuk menunjukkan kepada kehidupan kita segala kebenaran dari kegenapan kata-kata nubuat yang ada dalam kitab Wahyu ini. Biar Allah sendiri yang akan menuntun kita lewat roh kebenaran, roh penghibur yang telah dicurahkan. Memang roh kebenaran itu sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan itu pun yang dijanjikan kepada kita, bahwa yang sanggup memimpin kehidupan kita untuk memahami, untuk mengerti akan kebenaran itu adalah roh Allah sendiri. Kita baca lagi dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-16. Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13 demikian. Tetapi apabila Ia datang, yaitu roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi ini yang Tuhan disampaikan kepada murid-muridnya. Manakala roh kebenaran, Roh Kudus itu diberikan kepada murid-muridnya, maka lewat Roh Kudus atau roh kebenaran itu, maka murid-muridnya akan dibawa kepada suatu pemahaman, kepada suatu pengertian tentang hal-hal yang akan datang, tentang hal-hal yang akan terjadi, hal-hal yang akan, apa yang akan terjadi pada kehidupan manusia. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini dengan jelas dikatakan bahwa kalau roh kebenaran itu akan memimpin kita, maka roh kebenaran itu akan memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Demikian juga Pak, roh kebenaran itu, bahwa roh kebenaran Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi roh kebenaran, Roh Kudus akan memimpin kita, membawa kita kepada seluruh kebenaran. Ini yang menjadi patokan kita. Jadi roh kebenaran, Roh Kudus itu akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Kebenaran yang masuk di sini adalah kebenaran dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ke-17 dikatakan, ya, Injil Yohanes pasal 17 ayat 17 demikian, kuduskanlah mereka dalam kebenaran.
firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Jadi arah sasaran pada Roh dan Roh Kudus pada seluruh kebenaran itu adalah menurut pada kebenaran firman Allah. Dan firman Allah yang kita yakini sampai sekarang ini itu pada 66 kitab yang ada. Tadi saya katakan 66 kitab yang ada itu dalam Perjanjian Lama ada 39 kitab. Dan Perjanjian Baru ada 27 kitab. Jadi totalnya ada 66 kitab. Itulah kebenaran firman Allah yang Tuhan akan tunjukkan pemahamannya dalam kehidupan kita. Dan perlu kita pahami bahwa manakala Roh Kudus membawa kita dalam suatu kebenaran kepada firman Allah, maka firman Allah yang kita dengarkan, maka firman Allah yang kita baca, itu firman Allah yang membawa pada kehidupan kita dalam kekudusan. Itulah yang harus kita perhatikan. Jadi tidak hanya sebatas akal pikiran manusia kita semakin menguasai apa yang adalah kitab suci, tapi firman Allah yang kita baca, firman Allah yang kita dengarkan, firman Allah yang kita lakukan untuk membawa kehidupan kita itu semakin suci, semakin kudus di hadapan Tuhan. Mengapa demikian? Karena Tuhan sendiri sudah memberikan suatu tugas yang akan diberikan kepada kita. Manakala kita menjadi umatnya, menjadi orang Kristen, kita yang sudah disucikan, dikuduskan ini, kita itu dipakai, diberikan satu tugas. Katakan seperti yang kita baca tadi dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17, dari ayat yang 8, sama seperti Engkau telah mengutus aku dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Kita akan diutus oleh Tuhan. Pemahaman diutus, kita akan menjadi saksi Tuhan. Ini harus kita sadari. Jadi tidak sebatas kita itu disuntikan, dikuduskan dalam kehidupan ini. Tapi lewat kekudusan, kesucian yang ada itu kita diberi tugas oleh Tuhan untuk jadi saksi Kristus. Kalau dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, kesaksian, kalau kita menjadi saksi dari Yerusalem, melangkah ke Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ada itu dari lingkup yang terkecil dalam kehidupan kita ini. Dari lingkup nikah, rumah tangga, ada di lingkungan sekitar kita berada. Sampai kemanapun nanti Tuhan akan mengutus kita untuk menjadi saksi Kristus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa kita itu harus semakin banyak merendahkan diri kepada Tuhan. Manakala kita belajar memahami isi dari kitab Wahyu ini. Tapi sini dikatakan kitab ini berisi tentang kata-kata nubuat. Ya. Apalagi nubuat itu akan segera digenapkan, dikatakan waktunya sudah dekat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita akan sama-sama belajar bahwa kitab yang ke-66 ini, kitab Wahyu ini suatu kitab yang berisi tentang penglihatan. Di situ juga ada tanda-tanda, di situ juga ada lambang, dan juga di situ ada bilangan atau angka-angka yang ada yang tertulis dalam kitab Wahyu ini. Di mana untuk semuanya ini kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus untuk mengerti makna rohaninya.
Sebab banyak binatang juga yang akan disingkapkan, diungkapkan dalam kitab Wahyu ini. Sebab yang dikasihi Tuhan. Sebabnya kalau kita melihat dari makna dari wahyu, kalau saya perhatikan makna dari kata wahyu dari bahasa Yunani itu pada apokalipsis. Itu artinya menyingkapkan atau menyatakan atau tidak lagi tersembunyi. Jadi untuk kita bisa memahami makna kata-kata nubuatan yang ada dalam kitab Wahyu ini, memang ini perlu penyingkapan. Dan kembali lagi kita mohon biar Roh Kudus sendiri yang menolong kita sehingga kita mendapatkan penyingkapan dari kata-kata nubuat yang ada dalam kitab Wahyu ini. Demikian juga yang saya pelajari dari berbagai referensi pelajaran-pelajaran buku-buku ataupun di dalam pendidikan yang Tuhan izinkan untuk saya ikuti. Banyak hamba-hamba Tuhan memang memberikan makna tentang kitab Wahyu ini. Kalau dari Pak Pendeta Paulus Wibrata almarhum itu menyampaikan ajarannya dalam studi kitab Wahyu itu, bahwa kitab Wahyu itu sebagai rahasia di balik tirai. Rahasia di balik tirai. Setelah saya renungkan, rahasia di balik tirai itu menunjuk kepada kitab Wahyu dalam pola tabernakel. Karena dalam pola tabernakel, kitab Wahyu ini terkena benda yang namanya tabut perjanjian. Ini pola tabernakel yang disampaikan pengajaran oleh Pak Pendeta Evan Kaisar almarhum, dan ini juga diteruskan kepada murid-muridnya dan para pengikutnya, ya. Dan juga itu yang disampaikan oleh Pak Pendeta Paulus Wibrata almarhum, menyampaikan dalam studi kitab Wahyu itu bahwa kitab Wahyu itu rahasia di balik tirai. Kalau kita renungkan rahasia di balik tirai, memang tempat dari tabut perjanjian itu ada di ruangan Maha Suci. Dan untuk memasuki ruangan Maha Suci itu ada satu tirai yang harus kita lewat. Ya, namanya pintu tirai. Pintu ketiga yang ada dalam tabernakel. Dan pintu tirai itu sudah dibukakan, sudah terbuka. Tatkala Tuhan Kristus mati di atas kayu salib. Dengan kata lain, meskipun ini rahasia di balik tirai, tapi lewat korban Kristus, lewat kematian Yesus di atas kayu salib, jalan Yesus diberikan kepada kita umatnya untuk bisa memahami hal-hal yang rahasia di balik tirai itu. Inilah yang menjadi keyakinan kita sama-sama. Bukan hanya dorongan kita, manakala kita tuh mempelajari, memahami kitab Wahyu. Tidak hanya memohon kuasa Roh Kudus memimpin, menolong kita, tapi juga meyakini bahwa kekuatan kurban Kristus akan membawa kita masuk terus rahasia-rahasia di balik tirai itu. Sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang kalau kita memperhatikan dari awal-awal pasal dalam kitab Wahyu ini, itu erat kaitannya dengan sejarah di mana kitab ini dituliskan. Ya, kita baca dulu ya, sebelum kita lebih lanjut belajar apa yang ada dalam kitab Wahyu ini. Kita baca lagi dalam surat Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 mulai. Jadi saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru
dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memiliki keyakinan bahwa kita akan dibawa oleh Tuhan untuk bisa memahami kitab yang ke-66. Semuanya itu sekali lagi karena kurban Kristus. Sebabnya manakala kita menghadap Tuhan lewat ibadah-ibadah yang ada, kita belajar dan belajar. Mari, sekali lagi mari kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Kita beribadah dengan ketulusan hati, bukan dengan suatu keterpaksaan. Sebagai orang Kristen, nanti nggak enak kalau nggak kelihatan ke gereja. Tapi kita menghadap Tuhan lewat ibadah ini dengan hati yang tulus dan memiliki keyakinan yang teguh. Ya. Tapi seandainya ada motivasi yang kurang tepat, firman Tuhan katakan, kita juga akan dibersihkan oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi sini juga Tuhan memberikan atau solusi baik kehidupan kita. Manakala kita itu ada motivasi yang kurang tepat dalam kita beribadah, dalam kita menghadap Tuhan, maka Tuhan sanggup membersihkan, menyucikan hati nurani kita lewat air firman. Sehingga kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan lebih keyakinan bahwa manakala kita beribadah kepada Tuhan, itulah tidak sia-sia. Janji Tuhan, kalau kita melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh, itu ada keuntungan yang sangat luar biasa kita dapatkan. Itu janji Tuhan sendiri. Bagaimana kita beribadah itu Tuhan berikan keuntungan. Pandangan kita jangan sampai pada persoalan yang lahiriah semata-mata. Dari keuntungannya apa? Lahiriah. Tapi sampai dituliskan dalam suratan Timotius, kita beribadah itu janji Tuhan itu faedahnya cukup besar, cukup banyak. Bukan hanya untuk hidup sekarang ini, tapi juga untuk hidup yang akan datang. Itu sebabnya manakala kita sebagai umat yang mau beribadah kepada Tuhan, mari sama-sama kita belajar datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, ikhlas, dengan hati yang suci, supaya ibadah yang kita lakukan itu membawa berkat tersendiri dalam hidup kita ini. Sehingga kekristenan kita, iman kita semakin meningkat, semakin bertumbuh ke arah Kristus saudara kepala. Itulah yang kita rindukan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam sejarah penulisan kitab Wahyu ini, saudaraku ya, ini kondisi yang dialami, situasi dan kondisi yang dialami oleh Rasul Yohanes ini suatu kondisi yang ada suatu tekanan, ada suatu penindasan yang sangat hebat pada zaman kekaisaran Romawi waktu itu. Dan ini terjadi bukan hanya sebatas Rasul Yohanes, tapi seluruh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Itu sebabnya untuk menyampaikan berita atau pesan pada orang-orang yang mengalami itu penawanan ataupun penindasan ini, saudara ya, Tuhan menggunakan bahasa-bahasa atau berita-berita yang sifatnya itu lewat ungkapan-ungkapan yang ada. Jadi hal yang sifatnya itu hal yang sudah lumrah, ya, karena kondisi tertentu
Maka berita-berita yang penting itu lewat suatu pesan-pesan yang tidak terus terang, tapi lewat satu ungkapan-ungkapan. Tapi hal yang demikian itu tidak mengecilkan hati kita, bahwa apa yang menjadi suatu ungkapan tidak bisa dibukakan. Itu dapat, itu Tuhan sendiri yang juga menjanjikan. Meskipun itu ada sesuatu hal yang sangat rahasia, tapi janji Tuhan bagi kehidupan kita ini, rahasia yang berabad-abad itu, rahasia dari turunan-keturunan itu akan dibukakan bagi kita. Sehingga kita menjadi memiliki satu dorongan yang kuat. Manakala Roh Kudus memimpin kita, maka rahasia yang sudah tersembunyi itu, kalau kita melihat ya penulisan kitab Wahyu atau kitab yang ke-66 ini, itu pada abad pertama. Ya, abad pertama. Kalau saya catat itu kurang lebih antara tahun ya 90 sampai tahun 96 Masehi. Itu dalam sejarah gereja dikatakan seperti itu. Ya. Tapi rahasia yang berabad-abad ini akan Tuhan ungkapkan, Tuhan tunjukkan seperti yang Tuhan janjikan dalam surat Kolose. Jadi Kolose pasal yang pertama, Kolose pasal pertama kita baca dari ayat yang ke-24. Kolose pasal pertama ayat yang ke-24 demikian. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Puji Tuhan. Di sini janji Tuhan bahwa rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, yang namanya rahasia tersembunyi dari abad ke abad, itu pada rahasia petajaman, sedangkan rahasia dari turunan-keturunan itu pada rahasia tabernakel, di mana kedua rahasia ini akan dinyatakan oleh Tuhan kepada orang-orang kudusnya. Besoknya, kalau saya perhatikan dalam studi kitab Wahyu, ya, antara rahasia petajaman dan rahasia tabernakel itu sangat sinkron sekali. Dan yang intinya, bagaimana rahasia itu menunjukkan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa, di mana Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan hidup manusia. Itulah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kedua rahasia ini, ya, rahasia yang berabad-abad modern turun-temurun ini membawa kita pada kesempurnaan dalam Kristus Yesus sebagai sidang tuh Kristus yang Esa. Itulah yang sama-sama kita pergumulkan, itulah sama-sama kita mohonkan kepada Tuhan supaya kita mendapat kasih dan anugerah Tuhan. Rahasia yang betul ini bisa diungkapkan sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan berikan. Saya katakan untuk memimpin, sekali lagi, untuk memimpin tiap-tiap orang pada kesempurnaan Kristus, dan itulah yang kuusahakan,
kupergumulkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita memperhatikan tadi kitab Wahyu, ya, di mana yang menjadi dorongan kita. Wahyu, kitab Wahyu itu kitab yang tersusun, kitab di balik tirai, tapi pada generasi kita itu akan disingkapkan oleh Tuhan. Dan tujuannya dari apa yang akan Tuhan berikan kepada kita itu juga mengarah bagaimana kita sebagai orang Kristen, sebagai umat Tuhan, bukan hanya mengerti rahasia, tapi juga menjadikan kehidupan kita menjadi saksi-saksi Kristus. Jadi tugas kita juga harus kita kerjakan. Jadi kita tidak hanya sebatas memiliki satu kebahagiaan, rasa beruntung, rasa tentram, rasa senang. Nanti Tuhan akan menunjukkan hal-hal yang akan terjadi bagi kehidupan kita dan juga bagi dunia ini. Tapi kita juga akan dipimpin oleh Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Jadi kita juga tidak boleh melupakan tugas kita sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan yang hidup di tengah-tengah masyarakat sekarang ini. Supaya keberadaan kita bisa juga dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebabnya kita sama-sama berkumpul, kita sama-sama berusaha lewat kita itu ada semakin rajin beribadah, kita juga semakin rajin membaca kitab suci, supaya nanti ungkapan-ungkapan yang ada dalam kitab Wahyu itu tetap dalam jalur kebenaran, jalur kitab suci kita ini. Sebab kebenaran itu mutlak, yang ada, yang patokannya ada dalam kitab suci kita yang jumlahnya 66 ini. Biar Roh Kudus menolong kita semua. Nah, segala kerendahan hati, kita akan sama-sama berdoa, kita memohon kemurahan Tuhan. Bukan hanya saya sebagai pelayan Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, masukkan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Baik manakala beribadah tempat yang sudah Tuhan sediakan, maupun beribadah di tempat dimanapun lewat media yang ada. Biar Roh Kudus menerangi hati kita, supaya kita Wahyu ini bisa kita pahami tahap demi tahap, membawa kehidupan kita masuk dalam kesempurnaan dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan. Firman Allah saya cukupkan, biar Tuhan menolong kita semuanya. Amin.